Wal asbabul jalibah li mahabbatillahi ta'ala asyratu asya. Dan sebab-sebab yang mendatangkan cinta Allah adalah 10 perkara. Ya, ada 10 perkara yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita. Ya, yang terpenting, Pak, bagaimana Allah mencintai kita, bukan bagaimana kita mencintai Allah. Tapi bagaimana caranya Allah cinta kepada kita. Kata Ibnu Qayyim menyebutkan 10 sebab yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita. Ahaduha, yang pertama, qiraatul Qur'an. Tadabbur, wattafahum lima'ani wa ma'urida bih. Itu membaca Al-Quran dengan cara mentadabburi, memahami makna-maknanya, dan apa yang diinginkan dari ayat-ayat tersebut. Ini penting. Karena Al-Quran itu firman-firman Allah. Dan tidak mungkin kita bisa memahami dan menimbulkan cinta dari firman Allah kecuali dengan mentadabburinya. Dan Allah memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati mereka ada gemboknya, kata Allah. Itu berarti orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, hatinya ada kuncinya. Ya. Allah juga berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu berasal dari selain Allah, mereka akan mendapatkan di situ pertentangan yang banyak. Ya. Maka kita berusaha. Tapi ingat, mentadabburi Al-Quran itu bukan antum ambil terjemah, pahami sendiri, Pak. Salah. Mentadabburi Al-Quran itu antum ambil kitab tafsir ulama. Kalau antum lihat, baca bagaimana penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan pendapat sahabat, Al-Quran dengan pendapat siapa? Tabi'in. Demikian pula ditafsirkan para ulama. Sebab kalau kita ambil Quran terjemah, kemudian kita baca terjemahannya, dipahami sendiri, bahaya. Ini seringkali akan menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami Al-Quranul Karim. Dan itu termasuk menafsirkan Al-Quran sebatas dengan ra'yu saja. Dan itu haram hukumnya. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Quran semata-mata dengan ra'yu, maka itu hukumnya haram, kata Ibnu Katsir. Ya. Yang kedua, atsani. Yang kedua perkara yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita, at-taqarrub ilallah bin nawafil ba'dal fara'id. Itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, setelah ibadah-ibadah yang wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, hadis Qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku bertakarub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku pun mencintai dia. Lihat. Ya. Maka dengan kita memperbanyak ibadah sunnah, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, kita jaga, sholat duha. Demikian pula kita berusaha untuk membaca Al-Quran, demikian pula kita puasa sunnahnya dan yang lainnya. Nah, ketika kita jaga ibadah sunnah itu, ini yang akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Ya. Ats-tsalits, yang ketiga, dawamu dzikrillah ala kulli halin bil lisan wal qalbi wal amal. Yaitu senantiasa berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Ya, dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Hendaklah kamu ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kamu. Ya. Maka kita dawamkan zikir. Zikir itu dengan apa? Lisan. Dengan lisan contohnya apa? Ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan hati contohnya apa? Memahami ayat-ayatnya, memahami hadis-hadisnya, memahami ilmu-ilmu Islam.
Dengan amal, berzikir dengan amal apa? Kita beramal dalam ketaatan. Ya, itu zikir semuanya. Maka ketika hidup kita tidak lepas dari zikir kepada Allah, itu yang akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Yang keempat, ar-rabi'. Ithar ma yuhibbuhu Allah ala ma yuhibbuhu al-'abd 'inda tazahumil mahabbatain. Ketika bertabrakan antara cinta Allah dengan yang kita sukai, maka kita lebih mendahulukan cinta Allah. Ya. Ini ada pengajian, tapi pas jadwal sinetron gimana Mas? Antum lagi seneng sama ya sinetron misalnya, udah nggak ada manfaatnya, banyak musiknya, banyak ceweknya, dosa lagi. Atau misalnya antum lagi gandrung nonton sepak bola, final, Piala Champion. Ya. Tapi ini ada kajian gimana ini? Adzan terdengar, waduh. Nah, terkadang kita lebih mendahulukan apa Pak? Cinta kita dibandingkan dengan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita lebih mendahulukan cinta Allah daripada cinta kita, maka itu yang mendatangkan cinta Allah kepada kita. Al-khamis, yang kelima, at-ta'ammul fi asma'illahi wa sifatihi wa ma tadullu alaihi minal kamali wal jalal wa ma laha minal atharil hamidah. Sebab yang kelima, yaitu senantiasa memperhatikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Demikian pula sesuatu yang menunjukkan akan kesempurnaan sifat dan nama Allah. Demikian pula pengaruh-pengaruhnya yang terpuji. Ya, ketika kita melihat gunung, kita ingat betapa Allah Maha Besar, Maha Kuat. Ketika kita melihat keindahan alam, kita ingat Allah itu Maha Indah. Sehingga kita selalu memperhatikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di dalam makhluk-makhluknya. Saat itu kita selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat hujan, kita berpikir bagaimana Allah turunkan hujan setetes demi setetes, betapa Allah sayang kepada kita. Ketika kita melihat tumbuh-tumbuhan, tanaman, Masya Allah, tanaman itu mengeluarkan oksigen yang kita butuhkan. Selain itu, Allah berikan padanya berbagai macam manfaat-manfaat yang luar biasa dalam kehidupan. Kita langsung ingat nama Allah yang Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz, ya, Ar-Rahim. Yang menunjukkan akan nama dan sifat Allah yang luar biasa. As-sadis, yang keenam, at-ta'ammul fi ni'amillah adh-dhahirah wal batinah wa musyahadati birrihi wa ihsanihi wa in'amihi ala ibadihi. Itu senantiasa Pak, memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, baik yang lahir maupun yang batin. Ya. Dan selalu kita melihat dan menyaksikan dan merasakan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita Pak. Kenapa? Seorang hamba kalau sebatas mikirin musibah aja, ya, kena sakit, kena musibah, yang dipikirkan oleh kita hanya sebatas pemberian musibah kepada kita. Saya yakin Pak, kita akan terputus dari Allah. Ya. Ketika kita berdoa, kita ingat ada doa saya yang belum dikabulin. Nah, akhirnya apa? Kita nggak jadi berdoa karena takut nggak dikabulin lagi. Kenapa? Yang kita ingat belum dikabulkan satu, padahal yang sudah dikabulkan mungkin ratusan. Tapi kok yang diingat itu yang satu itu Pak. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan firman Allah, Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Allah kanud. Apa itu kanud? Walladzi ya'uddul masaib wa yansal ni'am. Itu orang yang senantiasa menghitung-hitung musibah dan melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Allah ya akhi, kalau kita selalu mengingat musibah, kita akan putus dari Allah. Tapi ketika kita selalu mengingat berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, di situ akan muncul rasa syukur. Makanya lihat di dalam doa Sayyidul Istighfar. Abu ulaka bi ni'matika alaihi wa abu bi dzambi faghfirli.
Abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah, aku kembali kepadamu dengan membawa nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Wa abu bi dzambi, dan aku kembali dengan membawa dosaku. Ampuni aku. Lihat, sayyidul istighfar itu ternyata mengandung dua perkara yang agung, Pak. Yang pertama, mengakui akan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Yang kedua, mengakui akan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Maka kalau kita melakukan dua perkara ini, Pak, ini akan mendatangkan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan. Makanya banyak-banyak kita selalu banyak ingat nikmat-nikmat yang Allah kepada kita ini banyak sekali. Ya. Jangan yang kita ingat-ingat cuma musibah, musibah, musibah. Lupa kepada nikmat. Ya. As-sabi, yang ketujuh. Inkisarul qalbi baina yadayillah wa iftiqaruhu ilaih. Hati kita senantiasa tunduk kepada Allah dan selalu fakir akan rahmat Allah dan ampunannya. Di mana hati kita selalu tunduk kepada Allah. Ya. Maka ketika hati kita selalu tunduk, selalu ingin dekat dengan Allah, selalu ingin berzikir kepada Allah, selalu rindu ingin bermunajat kepada Allah. Demi Allah, itu menunjukkan Allah cinta kepada kita. Ya. Kita juga merasa fakir akan ampunannya, rahmatnya. Dan kita merasa diri kita hamba yang tidak memiliki apa-apa. Kalau bukan karena kekuatan dari Allah, kita tidak bisa melakukan apapun. Ya. Ats-tsamin, yang ke-8, al-khalwatu billah waqtan nuzulil ilahi hina yabqa thuluthul lailil akhir wa tilawatul Qur'an fi hadzal waqt wa khatmu dzalika bil istighfari wat taubah. Yaitu berdua-duaan dengan Allah di sepertiga malam terakhir. Demikian pula membaca Al-Quran di waktu tersebut, lalu diakhiri dengan istighfar dan taubat. Ya. Ketika kita malam, jam 2, jam 3, Bapak bangun, terkadang berat, apalagi kamarnya ber-AC, spring bednya empuk, istrinya cantik, wah udah mau bangun, ya berat rasanya. Tapi ketika kita bangun, Pak, kita tinggalkan semua syahwat kenikmatan tersebut, maka Allah kagum kepada hamba seperti ini. Makanya dalam satu hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ada dua orang yang Allah kagum kepada dia. Allah kagum. Siapa dua orang itu? Yang pertama, seseorang yang bangun di waktu malam, ia tinggalkan syahwat tidurnya, ia tinggalkan tempat tidurnya, kenikmatannya, demi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kagum kepada si hamba seperti ini. Ya. Yang ke-9, ya, sebab-sebab datangnya cinta Allah. Mujalasatu ahlil khair was salah, al-muhibbina lillahi azza wa jal, wal istifadati min kalamihim. Duduk dengan orang-orang yang saleh, yang mencintai Allah dan mengambil manfaat dari ucapan mereka. Ya. Karena duduknya kita dengan orang soleh itu Masya Allah, Pak, mengingatkan kita kepada akhirat, Pak. Duduknya kita dengan orang soleh itu manfaat banyak, Pak. Beda dengan orang yang kurang soleh, walaupun penampilannya penampilan hijrah. Kalau duduk sama dia ngomongnya dunia aja isinya. Akhirnya kalau duduk di majelis dia, kita malah jadi cinta dunia. Ya. Nah seperti ini ya, maaf-maaf saja, Pak. Kurang bagus untuk kita duduk di majelis seperti itu. Teman yang soleh itu teman yang bisa mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Teman yang soleh itu, Pak, teman yang ketika kita salah, dia berikan faidah. Ketika kita tidak tahu, dia berikan ilmu. Ketika dia diberikan nasihat oleh kita, dia berterima kasih. Untuk teman yang soleh. Yang kayak gini ini susah zaman sekarang, Pak. Ya. Al-ashir, yang ke-10, al-ibtiad an kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallah minasyawagil. Itu menjauhi segala sesuatu yang menghalangi hati dari Allah. Ya, segala sesuatu yang bisa menghalangi hati dari Allah. Banyak, Pak, zaman sekarang. Di zaman sekarang ini banyak sekali yang menghalangi hati kita dari Allah.
Apa coba contohnya? Medsos, Facebook, WhatsApp, apalagi, ya, Telegram. Terkadang seseorang bisa berjam-jam di depan HP. Ya, mending yang dibaca itu tentang ilmu, share-share yang bermanfaat. Ini enggak, cuma nonton YouTube toh, ya. Entah yang ditonton juga nggak tahu. Akhirnya apa? Akhirnya dia lebih asyik nonton YouTube dibandingkan baca Quran. Antum kalau sudah merasa asyik dengan nonton YouTube, nggak bakalan asyik antum zikir kepada Allah. Coba aja. Kalau kita sudah merasa asyik dengan tontonan seperti itu, nggak asyik kita, ya, dengan membaca Quran, dengan membaca kitab-kitab ulama, dengan duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena kalah asyiknya dengan YouTube. Maka itu yang menyebabkan kita terputus dari Allah. Terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi apa, Pak? Yang bisa menghalangi hati kita dari Allah. Hah? Jatuh cinta sama akhwat. Wah, itu besar sekali, Pak, penghalangnya, Pak. Dikirnya bukan Allah lagi. Ya, akhwat. Ya. Allah musta'an. Nah, ini bahaya sekali. Ya. Sehingga akhirnya hati kita terhalang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya luar biasa. Ikhwatal Islam azani Allah wa